Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM 1904290024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara budidaya tanaman kelapa sawit dari awal tanam hingga ke masa pemanenan. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Baiklah kawan-kawanku semua, dalam melakukan budidaya tanaman kelapa sawit hingga masa panen, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengetahui nih tentang bagaimana sih teknik dalam pembibitan kelapa sawit tersebut. Ada dua teknik nih yang saya ketahui. Yang pertama yaitu teknik pembibitan pre-nursery dan teknik pembibitan dengan melakukan teknik pre-nursery kawan-kawanku. Selanjutnya kita akan melakukan yang pertama itu teknik pre-nursery kawan-kawan. Sebelum kita melakukan teknik pre-nursery, pastikan terlebih dahulu kita harus memilih kecambah yang memiliki kualitas bagus kawan-kawan. Dan pastikan terlebih dahulu sebelum teman-teman menanam dalam teknik pre-nursery maupun teknik main nursery, kawan-kawan harus memilih kecambah. Kecambah tersebut jangan sampai terbalik ya kawan-kawan. Yang pertama yaitu ada yang namanya radicula. Pastikan dalam penanaman kecambah tersebut jangan sampai terbalik. Yang harus di atas yaitu pelumulanya dan yang di bawah itu radikulanya kawan-kawanku. Setelah kita mengetahui tentang pelumula dan radikula, barulah kita melakukan penanaman terlebih dahulu ke dalam polybag. Dan bibit yang usianya sudah 7 hari atau seminggu, itulah bibit yang ideal untuk ditanam. Setelah kita sudah mengetahui tentang kecambah yang siap semai, barulah kita membahas tentang topik awal kita tadi yang pertama, yaitu tentang teknik pembibitan dengan menggunakan teknik pre-nursery. Dalam melakukan pembibitan teknik pre-nursery, ada beberapa aspek yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Yang kedua yaitu persiapan persemaian. Yang ketiga penanaman kecambah. Yang keempat pemeliharaan. Dan yang kelima rotasi. Dari beberapa aspek tersebut kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Usahakan dalam pemilihan lokasi dekat dengan sumber air dan bebas dari banjir ya kawan-kawan. Dan yang kedua, dekat dengan areal untuk penanaman dan mudah dijangkau. Usahakan dalam pemilihan lokasi letaknya harus berdekatan dengan sumber tenaga kerja ya kawan-kawan. Dalam perencanaan luas bibitan disesuaikan dengan rencana penanaman. Dan selanjutnya yang sangat penting, usahakan dalam melakukan pembibitan pre-nursery kita harus mempunyai saluran air. Aspek yang kedua dalam aspek pre-nursery yaitu penanaman kecambah.
Dalam melakukan penanaman kecambah, terlebih dahulu kita harus menyediakan polybed. Setelah kita mempunyai polybed, kemudian kita isi tanah. Usahakan polybed tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya oleh tanah, dan polybag tersebut usahakan yang diisi tanah tadi sisakan tinggal 2,5 cm lagi ya kawan-kawan. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pemeliharaan. Pada tahap ini, tahap awal yang harus dilakukan pada pembibitan, harus diberi naungan dengan tinggi 2 meter dan bibit dengan 2 daun. Naungan dapat dikurangi 50% ya kawan-kawan. Sedangkan dengan bibit yang memiliki 3 daun, naungan harus dihilangkan. Usahakan penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore. Waktu penyiraman yang bagus selama 30 menit ya kawan-kawan, dengan nilai milimeter curah hujan yaitu 6 mm. Selanjutnya kita masuk ke teknik yang kedua ya kawan-kawan. Teknik yang kedua ini menggunakan teknik main nursery. Tidak jauh halnya dengan teknik main nursery tadi, teknik dalam budaya yang kedua ini, teknik main nursery, juga memiliki tahapan seperti yang pertama, persiapan areal pembibitan, yang kedua, persiapan media tanam, yang ketiga, transplanting, yang keempat, pemeliharaan, yang kelima, sortasi. Selanjutnya kita bahas yang pertama, persiapan areal pembibitan. Hal yang harus dilakukan yang pertama dalam persiapan areal pembibitan dengan melakukan teknik main nursery tersebut. Yang pertama, areal pembibitan harus dekat dengan sumber air atau sungai. Yang kedua, areal datar dengan pegunungan areal 1 AA atau 14.000 feet. Yang ketiga, dibuat parit ya kawan-kawan atau drainase. Parit tersebut mengikuti pipa sekunder dari jaringan pipa penyiraman ya kawan-kawan. Pastikan ukuran parit tersebut lebar dasarnya 30 cm dan lebar atasnya 70 cm, dan kedalaman parit tersebut minimal 40 cm ya kawan-kawan. Setelah kita sudah membahas teknik pre-nursery dan teknik main nursery, masuklah kita ke tahap yang selanjutnya ya kawan-kawan. Tahap selanjutnya yaitu tahap penseleksian. Dalam tahap penseleksian, bibit yang bisa digunakan untuk diseleksi yaitu bibit yang sudah berumur 6 atau sampai 12 bulan. Setelah kita sudah melakukan penseleksian, barulah kita bisa memindahkan bibit yang sudah kita pilih tadi dengan kualitas yang bagus. Bibit yang memiliki kualitas yang bagus tersebut barulah kawan-kawan kita pindahkan ke lapangan. Selanjutnya kita masuk ke masa pemanenan. Dalam masa pemanenan ada beberapa hal yang harus diketahui, seperti bagaimana buah tersebut sudah siap dipanen apa belum. Buah yang sudah siap dipanen biasanya itu di piringannya ada brondolan yang sudah jatuh. Minimal brondolan tersebut berjumlah 10. Setelah buah tersebut sudah jatuh ke tanah, usahakan potonglah tangkai buah tersebut. Dan terakhir, kumpulkan buah-buah tersebut dalam satu tempat untuk lebih memudahkan dibawa ke tempat penjualan atau ke toko sawitnya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan.
kurang dan lebih dari video ini.